Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Rencananya sempurna atas saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang berdaulat atas kami dan berdaulat atas semuanya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah menolong dan memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan melakukan dengan setia apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Surat Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi pagi kita belajar tentang salahkah doa Yabes. Dan kita mengerti bahwa doa Yabes tidak salah, sebab Tuhan mengabulkan doanya. Ada beberapa hal yang kita dapatkan dari apa yang dilakukan oleh Yabes melalui doanya dan ucapan di dalam doanya. Pertama adalah ia mengandalkan Tuhan, sebab ia berdoa kepada Tuhan. Orang yang berdoa adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebaliknya, orang yang mengandalkan diri sendiri biasanya dan pastinya tidak akan mau berdoa. Kedua, Yabes berharap kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat. Dia tahu berkat itu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya ia meminta kepada Tuhan. Dan ketiga, ia meminta penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Ia menyadari betapa pentingnya hadirat dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang hari-hari dan langkah yang ia ambil. Saat ini kita akan belajar tentang motivasi banyak orang dalam mengulang-ulang doa Yabes. Doa Yabes tidak salah, tapi motivasi kita dalam memakai doa Yabes bagaikan sebuah mantra untuk mencapai kesuksesan materi menjadi hal yang salah. Tentu kita boleh meminta kepada Tuhan, tapi kita perlu memiliki hati yang benar terlebih dulu. Dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Di sini firman Tuhan mengajarkan tentang motivasi di balik sebuah doa. Mengapa kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan? Salah satunya disebabkan karena kesalahan kita dalam berdoa, yaitu motivasi pemuasan hawa nafsu atas jawaban yang kita harapkan akan kita terima dari Tuhan. Motivasi kita tidak bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Tuhan tahu segala isi hati kita. Dia mengerti, dia bisa melihat apa yang tersembunyi. Kalau kita mengulang-ulang doa Yabes dengan motivasi untuk menjadi kaya, motivasi untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kita, maka jelas sekali bahwa itu adalah sebuah motivasi yang salah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengutamakan Dia, mencari dulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Dalam Matius 6 ayat 33 tertulis, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Fokus pencarian kita yang utama adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang tidak lain adalah berarti bahwa kita mengutamakan dan mengasihi Tuhan Yesus dan hidup dalam kebenaran firman-Nya setiap hari. Ketika kita mengutamakan Tuhan, hal-hal yang lain akan mengikuti. Kita tidak akan kekurangan. Penyertaan Tuhan akan dinyatakan dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan dan dalam segala hal di hidup kita. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib akan dimanifestasikan olehnya
dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari, sepanjang tahun dan seterusnya. Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang akan mencukupkan kita dengan kekayaan dan kemurahan-Nya, bahkan membuat kita berkelimpahan dalam segala sesuatu yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki motivasi benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam doa-doa kita, yaitu bahwa apa yang kita minta akan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Singkirkan semua hawa nafsu duniawi yang ada dalam pikiran kita, dan utamakan Tuhan serta hiduplah di dalam kebenaran-Nya. Kita semua pasti akan dituntun Tuhan dalam rencananya yang penuh dengan berkat dan kebaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang sudah kami terima dengan hati yang rela, hati yang penuh sukacita atas setiap kehendak Tuhan atas kami. Ampuni kami kalau selama ini kami punya motivasi yang salah dalam berdoa. Murnikan hati kami Tuhan supaya kami senantiasa merindukan Tuhan dalam hidup kami, mengutamakan Engkau dan hidup dalam kebenaran-Mu setiap hari. Kami percaya sesuai janji firman-Mu, pemeliharaan-Mu akan nyata dalam hidup kami. Tuhan akan menjaga langkah kami. Engkau akan membuat kami berhasil dan beruntung oleh karena perkenanan dan keberkatan yang Tuhan limpahkan atas kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Setiap permohonan doa yang disampaikan, lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa, kesembuhan, pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami terima jawaban doa. Kami terima mujizat dan pertolongan Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu atas setiap orang agar mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.